Wow, Anies diibaratkan sebagai nabi, tapi kok nggak menaiki unta? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Yang paling terakhir, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah, Ya, kalau ya. sudah ke Nabi Dan kami itu juga angkat tangan Bang. apa Kalau yang sudah ke dilakukan, Nabi ini, Bang. apa yang kami Siapa? lakukan ini, ya, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi apa yang salah, bro? Nah, ini cara berpikir yang salah. Nggak ada yang bilang salah, Bang. Ya, makanya enggak. Kenapa tadi harus diklarifikasi? Baswedan sekarang dideklarasikan sebagai capres dan dia ini sibuk keliling daerah menggunakan jet pribadi. Ya menurut saya itu adalah capres odong-odong alias capres palsu. Terutama untuk para pendukung Anies, berhentilah untuk mengumandangkan calon kalian adalah calon presiden yang sederhana dan anti oligarki. Kalau masih doyan kemewahan dan gemerlap politik ala sultan. Partai Nasdem bereaksi dengan riuhnya warganet menanggapi pesawat pribadi yang dipakai Anies saat bersafari politik untuk meraih simpati, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai curi start kampanye, meski status Anies sendiri baru sekedar bakal calon. Adalah Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang menyebut bahwa efisiensi waktu membuat Anies perlu menggunakan pesawat pribadi sebagai alat transportasi selama melakukan safari politik juga supaya staminanya terjaga. Alasan lain sebagai calon presiden, setidaknya menurut Willy, pesawat pribadi disebut bisa menjadi semacam mobile office, supaya Anies dan tim bisa membahas berbagai isu dan setiap perkembangan yang terjadi, termasuk briefing untuk buzzer RP-nya sekalian nggak ya? Sampai di sini pernyataan bernada pembelaan dari kader Nasdem itu terlihat wajar karena dia mencoba untuk merasionalkan setiap tindakan dan fasilitas pendukung yang Anies pergunakan. Namun, kontroversi muncul ketika Willy seakan menyamakan Anies dengan Nabi. Willy berkata, para pemimpin dunia selalu menggunakan kendaraan terbaik saat berlaga di medan juang. Para nabi pun menggunakan kendaraan terbaik saat memimpin pasukannya di medan laga. Supaya apa? Supaya selalu terjaga kepemimpinannya. Bayangkan jika kendaraan atau kuda mereka adalah kuda seadanya. Bagaimana mungkin dia akan selalu mampu pasukannya? Kata Willy. Ya suka-sukamu lah Bang Billy mau sebut Anies seolah setara dengan Nabi atau dianggap Tuhan sekalipun. Terserah. Hanya jangan lupakan ungkapan lawas yang masih terbukti kebenarannya. Bahwa barang siapa meninggikan diri maka suatu saat dirinya akan direndahkan. Meskipun bukan Anies yang mengatakannya, tapi kepongahan Willy seperti pernyataan yang nyundul langit alias ketinggian. Terlebih karena dia seperti melabeli Anies dengan anggapan Nabi. Padahal notabene dia hanyalah mantan Mendikbud, mantan gubernur dan kini kebetulan hanya dicalonkan oleh partai kecil yang klop dengan ambisinya untuk bertarung menjadi salah satu kandidat pemimpin RI pengganti Jokowi. Itu pun masih belum pasti. Karena syarat minimal untuk koalisi partai bisa mengusung 2 capres-cawapres masih belum terpenuhi. Pecahnya koalisi yang santer disebut koalisi perubahan juga masih sangat mungkin terjadi. Karena belum ada deal final bahwa Nasdem akan berkomplot dengan PKS dan Partai Demokrat untuk 2024. PKS sendiri sedang genit dengan mencoba mengerling ke arah Gerindra agar siapa tahu tergoda untuk menjalin koalisi. Jadi dalam hal koalisi dari PKS Demokrat Nasdem juga terlihat belum solid dan bisa bubar jalan dalam waktu singkat. Dan bicara soal kesan Anies disamakan dengan Nabi, biarlah itu menjadi urusan partai yang mengusung Anies. Karena mereka memang butuh pemberitaan juga. Mungkin setelah ini akan ada tampilan sosok berjubah, lengkap dengan sorban dan untanya, yang justru lebih mengesankan si penunggangnya sebagai sosok bak seorang nabi. Kalau sampai ada adegan itu, maka semakin sahlah anggapan pendukungnya bahwa Anies sudah siap menjadi the next president meneruskan jejak Jokowi. Tapi hanya berlaku di dunia fantasi atau fiksi ya, bukan beneran. Hahaha. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? PJ Heru bakal hapus wali kota dan bupati di Jakarta pasca tak lagi jadi ibu kota. Waduh, diskusi dengan Presiden Jokowi dan menteri-menteri. Masukan-masukan yang bagus yang antara lain adalah terkait dengan supaya DKI Jakarta pasca IKN itu tetap berjalan dengan baik
ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis. Tadi arahannya Pak Menteri, mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan, kira-kira itu. Kami ingin menjawab kekhawatiran ketika ibu kota pindah itu tidak berarti semua kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan itu juga berpindah. Jadi kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Dan ya, tentu dibagi-bagi sesuai dengan undang-undang. Itu kalau provinsi nanti akan ada menjadi kota atau wali kota, ya, begitu. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Setelah nanti tidak menyandang sebagai ibu kota negara, bagaimana dengan nasib pembangunan dan juga revitalisasi Jakarta? Iya, justru itulah menurut saya nih, saya bisa jawab tegas, akan lebih baik. Dilansir dari laman Tempo, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menyatakan jabatan Wali Kota dan Bupati akan tetap ada pasca Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur. Menurut dia, jabatan Wali Kota dan perannya tidak berubah meski Jakarta bukan lagi Ibu Kota Indonesia. Ia berkata, "Saya sudah bicara dan diskusi dengan Pak PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan itu tidak benar." Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengusulkan Jakarta tak perlu lagi memiliki bupati atau wali kota. Jakarta, tutur dia, nantinya menjadi sebuah provinsi yang dikepalai gubernur. Hal ini adalah rencana pasca Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Ia berkata, jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tak perlu ada bupati atau wali kota. Suharto menyebut sistem pemerintahan Jakarta ke depannya akan tetap seperti saat ini. Pemerintah pusat juga memikirkan bagaimana Jakarta bisa memiliki struktur organisasi birokrat yang lebih lincah sehingga menjadi contoh bagi pemerintahan lain. Ia berkata, jadi loose birokrasi tapi efektif birokrasi. Selain itu akan didiskusikan juga hal-hal yang semula bukan kewenangan Jakarta, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Kewenangan baru yang bakal menjadi spesialisasi Jakarta. Ia berkata, tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, menjadi salah satu center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Wali Kota Jaktim Anwar langsung mempertanyakan wacana ini kepada penjabat Gubernur DKI Heru Budi. Kepada Anwar, Heru memastikan wewenang dan peran wali kota serta bupati tidak akan berubah. Hanya saja untuk pemilihan wali kota dan bupati di Jakarta tidak melalui pemilihan kepala daerah lagi atau pilkada setelah IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Posisi wali kota dan bupati, kata Anwar, akan ditempati aparatur sipil negara ASN DKI pilihan dari gubernur. Ia berkata, pemilihan wali kota di DKI tidak pilkada, sifatnya karir ASN bukan dari politis. Itu artinya wali kota bukanlah kepala daerah. Gubernur tetap kepala daerah Jakarta pasca ibu kota pindah. Dengan begitu tidak ada perubahan wewenang dan status wali kota ataupun bupati. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga berpandangan rencana tersebut perlu dikaji ulang lebih dalam terlebih dulu. Pasalnya, kata dia, struktur jabatan wali kota dan bupati masih diperlukan apabila nantinya ada rencana perluasan wilayah Jakarta dengan memasukkan aglomerasinya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Karena secara fungsi kegiatan sudah menyatu, jika bertambah maka keberadaan wali kota atau bupati masihlah diperlukan, kata Nirwono. Ia melanjutkan kalau wilayah DKI diperluas, keberadaan wali kota atau bupati tetap dibutuhkan agar dapat membantu gubernur lebih efektif. Namun jika tidak diperluas, wali kota atau bupati tidak perlu dibubarkan, tetapi dapat lebih dioptimalkan sebagai penggerak kecamatan dan kelurahan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya PJ Heru akan bisa mengatasi hal ini? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.